Mari kita berdoa. Bapa, sesungguhnya kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah, sumber pengharapan kami. Hari ini di dalam masa Advent yang pertama, Engkau sekali lagi membawa kami untuk menghayati dan memaknai kembali akan karya-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Karena itu Roh Kudus, tolong pimpin hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengar penguraian firman Tuhan hari ini, iman kami kembali diteguhkan. Kami terus diberikan hati untuk berharap kepada Engkau. Berkati kami ya Bapa, baik kami yang mendengarkan, maupun hamba-Mu ini yang lemah dan terbatas ini di dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ini doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Hari ini bersyukur kalau kita telah masuk di dalam masa Advent. Kita udah mulai lihat ada pohon Natal, ya sudah mulai nih vibes Natal. Kita sudah merasa ini momen menutup tahun ini, kembali mengingat kembali karya Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama memulai dan menghayati Advent ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab terjemahan 2 boleh buka. Tapi kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Saya sudah menyiapkan ayatnya untuk kita baca secara bertanggapan. Bapak Ibu, kita akan bacanya bertanggapan. Nanti di ayat 38 itu saya yang baca. Lalu ayat 39 Bapak Ibu Saudara. Dan nanti di ayat 40 kita akan baca bersama-sama. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya ya, menyimaknya ya, tidak terlalu kecil ya. Saya mulai dari saya dulu. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bersama-sama, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita sungguh-sungguh merenungkannya dan melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terasa kita itu telah masuk di dalam masa Advent. Advent kita tahu berarti yakni masa menanti atau penantian. Bukan sekedar, kita tidak sekedar menanti sesuatu yang tidak pasti, melainkan sesuatu yang jelas, yang pasti, yakni Mesias. Dan ini sebenarnya menjadi momen pengharapan bagi kita. Walaupun saya menyadari dan di dalam perenungan ini kita pun juga tahu bahwa menjalani masa penantian di tengah-tengah dunia yang begitu berat ini, yang tidak mudah ini, bahkan kita juga diperhadapkan dengan begitu banyak harapan-harapan yang tidak pasti dan harapan yang palsu pun. Tetapi ketika kita masuk kembali di dalam masa Advent ini, kita kembali diteguhkan hati akan penantian itu tidak sia-sia. Yang kita nanti-nantikan itu tidak sia-sia. Mengapa? Karena sebab Kristus telah datang ke dunia dan memberikan pengharapan yang kekal itu kepada kita. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar melalui teks yang sudah kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama sesuai tema yang diberikan hari ini. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa.
Bapak Ibu Saudara, saya rindu waktu ketika kita bersama-sama merenungkan firman ini, walaupun mungkin kita akan menganggap, oh gua tahu, oh saya tahu. Tapi saya rindu mari kita kembali hayati setiap momen ini, jangan sampai kita berhenti hanya kepada pengetahuan dan oh ya saya tahu. Tapi biarlah ini kita membawa kita menghayati dengan sungguh-sungguh Advent yang pertama ini. Bapak Saudara, saya akan membawa kita untuk melihat pasal 6 ini. Singkat saja, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar karena teks itu begitu panjang di konteks pasal 6 ini. Tapi saya berikan rangkumannya beberapa bagian, ada kira-kira ada 6 momen gitu. 6 momen di dalam kejadian itu. Nah, saya mengajak kita untuk lihat sedikit saja, ringkas saja. Kalau kita masuk kepada setelah Yesus memberikan mujizat, yakni memberi makan 5.000 orang, orang-orang pada saat itu terpana pada mujizat yang Yesus lakukan. Terpana, benar-benar terpana kayak wow. Namun sayang banget perhatian mereka ini tidak fokus kepada Yesus, melainkan kepada apa? Kepada kebutuhan jasmani. Mereka fokus kepada mereka kenyang secara jasmani yang mereka dapatkan daripada untuk keinginan untuk tahu siapa yang memberi mujizat itu, yaitu Yesus. Saudara, Sang Yesus yang adalah pribadi yang menyatakan mujizat itu, dia sudah ada, dia menyatakan siapa dirinya, tapi orang-orang fokus sama yang dikenyangkan. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi Bapak Saudara, ini mereka akhirnya kalau kita perhatikan mereka itu ngejar Yesus. Mereka itu ngejar Yesus, bahkan rela-rela nyebrang untuk kejar Yesus. Untuk apa mereka kejar Yesus? Mereka ngejar Yesus bukan supaya mereka mengenal Yesus, tapi supaya mereka dapatkan sesuatu untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk keinginan sendiri. Makanya pada bagian ini Bapak Saudara, kita kemudian dibawa untuk menyadari suatu kenyataan keadaan bahwa banyak orang yang datang kepada Yesus. Tetapi tidak semua benar-benar mencari Yesus untuk alasan yang benar. Mereka menjadi salah fokus lihat Yesus. Mereka bukan hanya sekedar berharap ini ya, keinginan dikenyangkan secara jasmani, tapi lebih daripada itu mereka mau mengharapkan, menginginkan Yesus menjadi pemimpin mereka, yakni menjadi Mesias politik. Pada akhirnya mereka tidak fokus pada Yesusnya, yang mereka fokus hanya kepada kenyamanannya, kepenuhan kebutuhan mereka yang sesaat, dan bukan kepada kebutuhan yang kekal. Disinilah Yesus kemudian Bapak Saudara menyatakan bahwa dialah roti hidup. Dan dia menjelaskan alasan utama melalui penjelasan bahwa dialah roti hidup inilah. Dia menjelaskan alasan dia datang ke dunia, yakni untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mengetahui apa itu kehendak Bapa bagi Yesus, maka kita perlu melihat mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia. Mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia? Di dalam ayat 38 Bapak Saudara, Yesus sendiri berkata dengan sangat jelas bahwa ia datang bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Pernyataan ini menjadi fondasi atau dasar penting bagi kita untuk memahami keseluruhan pelayanan yang Yesus lakukan di dunia ini pada saat itu. Ia datang ke dunia bukan dengan membawa agenda pribadi, saudara. Dia juga tidak datang untuk sekedar mencari popularitas dengan cara supaya mengumpulkan orang-orang banyak yang mengikuti dia. Bukan. Atau bahkan dia bukan juga
bukan juga membawa dirinya menjadi Mesias yang diiming-imingkan, yang diinginkan orang banyak saat itu. Bukan itu. Semua itu tidak menjadi agenda dia. Bukan itu yang menjadi tujuannya. Sebaliknya, Yesus datang sebagai anak yang diutus Bapa untuk melaksanakan rencana keselamatan. Bapak Saudara terkasih, ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya roti hidup, roti kehidupan, ia tidak sedang menyatakan bahwa dianya yang lebih baik, tapi yang jadi fokusnya, sentralisasinya adalah Allah sendiri. Dan ketika Yesus menyingkapkan ajarannya, dia tidak lagi memfokuskan itu kepada dirinya. Semua itu didasarkan kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Baik itu apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, yang dilihat semua orang, semuanya itu adalah bagian dari kehendak Bapa kepada dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengajak kita untuk melihat beberapa bukti bahwa Yesus datang tidak dengan agenda pribadinya, tidak untuk dirinya sendiri, tapi atas kehendak Bapa. Saya ajak kita untuk melihat beberapa bagian ini, seperti di dalam Yohanes 7 ayat 16, dia berkata, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan kata-kata ini ya, bukan dari diri sendiri, tetapi Dia yang mengutus aku. Lalu di dalam Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang Bapa kerjakan, itulah juga yang dikerjakan anak. Dan di teks yang tadi kita sudah baca dan kita renungkan, di dalam Yohanes 6 ayat 38 juga dikatakan, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan yang terakhir di dalam Yohanes 17 ayat 4, aku telah memuliakan engkau, yakni Bapa, di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Saudara, masih banyak bukti di dalam teks Injil yang menunjukkan bagaimana Yesus datang ke dunia. Dia itu tidak sedang membawa agenda pribadi, tapi menyatakan kehendak Allah di dalam dirinya. Baik saudara terkasih, mari kita renungkan bahwa pada saat ini banyak orang yang melihat mujizatnya, seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka mau menjadikan Yesus sesuai dengan gambaran diri mereka sendiri. Mereka mengharapkan pembebasan melalui Yesus yang memimpin secara duniawi. Mereka mau Yesus memenuhi kebutuhan mereka, orang-orang pada saat itu. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka berfokus kepada keinginan dan harapan-harapan yang sesaat itu. Yesus tidak bawa mereka pada sana. Mengapa demikian? Karena Yesus tahu bahwa tujuan kedatangannya bukan untuk menjalankan kehendak massa, melainkan untuk menjalankan misi yang diberikan Bapa. Dan misi itu adalah misi keselamatan. Misi untuk membuka jalan bagi manusia yang terhilang agar kembali kepada Allah. Dan jalan itu hanya ada di dalam dirinya, yakni Yesus Kristus sebagai roti kehidupan. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus paham akan kehadirannya di dunia ini didasarkan saudara inisiatif Allah untuk tujuan keselamatan. Kita pada akhirnya merenungkan bahwa ini bukan karena sekedar datang, tapi ini dimulai atas inisiatif Bapa. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus taat pada kehendak Bapa itu untuk menjalankan misi itu. Dengan demikian Bapak Saudara, kembali ketika berbicara tentang Advent, mari kita jangan melihat Advent itu bukan sekedar perayaan akan kelahiran Yesus. Bukan saudara. Tapi biarlah ketika kita mengingat kembali Advent, ingatlah Advent itu memiliki makna akan inisiatif Bapa, akan ketaatan Yesus pada kehendak Bapa.
Lalu Bapak Saudara, kita tentu bertanya, apa kehendak Bapa kepada Yesus? Di dalam bagian teks yang kita baca, ada dua hal penting yang menjadi kehendak Bapa kepada Yesus. Yang pertama, mari sama-sama kita lihat, menjaga semua yang diberikan Bapa kepadanya agar tidak ada yang hilang, saudara. Itu di ayat 39. Apa maksud bagian ini? Di ayat 39 ini apa maksudnya? Apa maknanya? Pada bagian ini ada beberapa penafsir yang menjelaskan bahwa frasa semua yang telah diberikan kepadaku, aku tidak kehilangan seorang pun, menegaskan bahwa semua ini yaitu merujuk kepada orang-orang yang dipilih Bapa dan diserahkan kepada anaknya untuk diselamatkan. Mereka yang diberikan anak, mereka yang diberikan kepada anak, ya ini orang-orang ini yang dipilih Bapa, pasti menerima keselamatan. Dan kalaupun kita kaitkan dengan ayat 40, Yesus pun menunjukkan bahwa mereka yang diberikan Bapa ini kepadanya itu, yaitu orang-orang yang akhirnya percaya pada Yesus dan menerima hidup kekal. Baik saudara, lalu apa maknanya bagi kita pada saat ini? Pada bagian ini kita dibawa untuk memaknai bahwa ketika setiap orang diberikan Bapa kepada Yesus, itu jelas pasti dipelihara. Itu jelas tidak akan terhilang. Kenapa? Karena keselamatan mereka dijamin di dalam genggaman Kristus. Jaminan itu terlihat dari kepastian pemeliharaannya hingga pada kekekalan, saudara. Yaitu ketika ia membangkitkan setiap orang-orang yang percaya padanya pada akhir zaman. Jadi saudara, kehendak Bapa bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan kita. Tidak, bukan itu, bukan cuma sekedar menyelamatkan kita. Tetapi menjamin keselamatan itu pasti hingga pada akhirnya. Tanpa ada satupun yang hilang. Kita akhirnya menyadari Bapak Saudara bahwa sebenarnya ini jadi penghiburan bagi kita. Bahwa pengharapan besar kita orang-orang percaya yakni keselamatan yang telah kita terima itu, yang diberikan Bapa kepada anak, itu terjamin melalui dan di dalam Kristus. Saudara, mari kita lihat ini jangan sampai hanya seperti pengetahuan, tapi renungkanlah ini dengan baik. Bahwa betapa besarnya karya Allah buat kita. Kedua Bapak Saudara, supaya orang yang melihat anak dan percaya memperoleh hidup kekal serta dibangkitkan pada akhir zaman. Itu di ayat 40 Bapak Saudara. Mari kita renungkan kehendak Bapa kepada Yesus melalui bagian ini. Saudara, pada bagian pertama ketika Yesus mengatakan supaya setiap orang melihat anak, itu bukan cuma sekedar harafiah, lihat langsung layaknya hari ini saya melihat Bapak Ibu Saudara atau Bapak Ibu Saudara sedang lihat saya. Tetapi kalau kita amati khususnya di dalam Injil Yohanes, kata melihat itu seringkali merujuk kepada melihat dengan kacamata rohani. Yang berarti melihat dengan mata rohani yang terbuka. Terbuka untuk mengenal Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya melihat Yesus berdasarkan mujizatnya, berdasarkan hal besar yang dia lakukan setiap hari mungkin di dalam kehidupan kita atau yang dilakukannya pada saat itu. Tetapi melihat karya Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Saudara, bagian ini menarik. Yesus tidak hanya sekedar bilang melihat, tapi dia lanjutkan, dan yang percaya. Ini berarti Bapak Saudara, melihat itu tidak cukup. Melihat harus diresponi dengan percaya. Melihat harus diresponi dengan percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, percaya itu bukan sekedar kata biasa. Aku percaya padamu. Enggak.
itu bukan cuma sekedar bualan yang kita katakan kepada orang di sekitar kita. Tidak. Tapi percaya ini adalah bagian penting, yaitu respons iman di mana kita menerima Yesus sebagai satu-satunya sumber hidup kita, sumber kekekalan kita, dan tidak ada yang lain. Dan di dalam Dialah kita hidup di dalam dan bersama Yesus. Lalu di akhir bagian ini, Yesus menutup bagian ini dengan janji menjadi pengharapan bahwa Dia mengatakan bahwa aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Membangkitkannya di sini tuh merujuk kepada orang-orang yang telah melihat dan percaya Yesus. Ini berarti saudara, keselamatan Kristus itu pasti digenapi sekalipun kita akan mengalami kematian jasmani. Entah itu pun hari ini Tuhan panggil kita, entah itu besok Tuhan panggil kita, entah itu minggu depan Tuhan panggil kita, ataupun kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi yang pasti, itu bukan akhir di hidup kita. Sebab pada akhir penghakiman yang terakhir, Yesus sendiri yang akan membangkitkan kita dan membawa kita untuk hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Saudara, indah bukan? Indah sekali. Kita itu gak dikasih pengharapan palsu. Ini benar-benar pasti gitu. Ini pasti. Baik saudara, saya sedikit cerita ya. Saya itu 3 tahun belakangan ya, 3 tahun sebelumnya itu saya sering cuti itu ke Jogja. Ngapain sih ke Jogja? Ke Jogja ada adik saya ya, biasalah ya kakak. Apa sih kerjaannya? Lihat adiknya hidup gak ya? Masih hidup gak ya? Terpenuhi ya gak hidupnya ya? Terpelihara gak dia ya? Kurus gak ya dia? Tersiksa gak ya dia? Gitu. Ya jadi saya pasti berusaha setiap tahun kalau ada waktu saya cuti, saya lihat dia gitu. Biasanya kalau kita cuti atau kalau kita mau pergilah kemana-mana ya. Saya sih biasanya, saya cari tiket kereta. Biasanya itu saya akan pilih jam keberangkatan. Jam keberangkatan itu penting buat saya. Jadi biasanya kalau bisa, kalau saya pasti cari yang paling cepat, yang paling awal. Supaya saya nggak sampai di sana, saya capek-capek banget, enggak. Misalnya kalau Jakarta ke Jogja itu kurang lebih 6 jam. Pasti saya cari yang pagi, yang kereta pagi. Supaya sampai sana masih bisa kelayapan ya, main-main sama adik gitu ya. Biasanya, nah setelah itu apa yang saya lakukan? Saya menentukan kursi. Kursi itu penting. Menentukan kursi itu penting. Kenapa? Karena kalau perjalanan jauh, kursinya tidak nyaman, maka kita sulit menikmati perjalanan itu. Nah, itu yang saya lakukan. Saya pilih kursi yang paling belakang, yang cuman kursinya sendiri. Nah, itu paling pojok belakang. Nah, itu saya pilih di situ, duduk ya, menikmati perjalanan. Setelah menentukan kursi, masuk kepada tahap pembayaran. Kita semua tahu lah ya, bahwa kalau mau berangkat entah naik kereta, naik busway, naik gojek, naik pesawat, kecuali naik angkot. Semuanya harus dibayar di depan dulu. Baru kita dapat tiketnya. Kalau angkot kan enggak, naik dulu, turun baru bayar. Nah kalau ini enggak, mayoritas kendaraan umum yang transportasi umum yang dimanapun yang kita pakai pasti dimulai dengan bayar tiket terlebih dahulu, baru kita bisa miliki tiket itu, keberangkatan itu. Nah, saudara, setelah saya bayar lunas, barulah tiket itu menjadi sah, menjadi milik saya. Happy dong, ya? Happy. Walaupun saudara ya, walaupun ya saya pesannya kapan, misalnya saya pesan hari ini, ternyata saya berangkatnya 2 minggu lagi gitu ya. Tapi saya sudah pesan, saya sudah tenang. Kenapa? Sudah ada jaminan. Jaminan bahwa saya pasti berangkat. Yang penting saya tidak terlambat. Saya pasti berangkat. Jadi saya tenang. Saya sudah bayar lunas, saya sudah dapat kursi yang sesuai. Saya tenang. Beres. Saudara, Bapak Saudara, demikian juga ketika berbicara tentang jaminan keselamatan di dalam Kristus. Kita gak perlu bayar, karena Kristus sudah bayar. Lunas, kekal, dan jaminan itu pasti.
nggak akan lagi ragu-ragu bertanya, saya hidup atau saya mati ya? Saya selamat atau tidak ya? Saya masuk surga atau tidak ya? Enggak, kita nggak akan lagi berpikir ke sana. Kenapa? Karena kita tahu Kristus sudah bayar kita dengan lunas. Kedatangan Kristus untuk menyatakan kehendak Allah itu sudah jelas dan kita lunas. Itu jaminan tiket kita menuju kepada Bapa. Dan inilah pengharapan kita. Saudara terkasih, pada masa Advent yang pertama ini, kita diingatkan tentang pengharapan. Pengharapan itu jelas bahwa Yesus telah datang dan kedatangannya memberi kita hidup. Karena itu marilah di dalam momen Advent ini kita renungkan kembali bahwa pertama, Bapa berinisiatif mengutus Yesus membawa misi keselamatan dan Yesus taat. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini ya, ketika berbicara Allah berinisiatif dan yang respon Yesus adalah Yesus taat, saya merenung seperti ini. Terkadang sebagai orang percaya, kita sudah menerima Yesus, kita sudah hidup di dalam Dia. Seringkali kita masih suka, saya masih suka mengikuti kehendak saya pribadi daripada apa yang menjadi kehendak Bapa. Namun Yesus menunjukkan teladan yang berbeda di bagian ini. Yesus tunduk dan bukan menonjolkan kehendaknya, melainkan kehendak Bapa. Dan sama, Yesus mau kita juga tunduk pada kehendak Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita fokus hanya pada kehendak diri kita pribadi, harapan pribadi, sampai lupa apa yang menjadi kehendak dan harapan Allah bagi dunia ini melalui kita. Yang kedua, di dalam masa Advent ini, Tuhan kembali membawa kita untuk memaknai bahwa anugerah keselamatan dan jaminan kekekalan tersedia bagi semua orang yang mendengar, menerima, dan percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Ini adalah pengharapan bagi kita bahwa di dalam Kristus keselamatan itu jaminan yang pasti. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti percaya pada Yesus. Dan yang terakhir, melalui perenungan hari ini, di masa Advent ini, marilah kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus, telah mengalami keselamatan. Janganlah biarkan fokus kita hanya sekedar menikmati keselamatan, melainkan teruslah setia menantikan kepenuhan kekekalan itu, yakni hidup bersama Yesus pada kedatangan yang kedua, dengan cara kita tidak fokus pada diri sendiri, agenda pribadi, melainkan mewujudkan karya Allah, yakni memberitakan kabar baik sembari menjaga hidup benar di hadapan Allah. Pada akhirnya saudara, Advent mengingatkan kita bahwa apa yang Bapa mulai melalui kedatangan Yesus akan digenapinya kembali pada kedatangannya yang kedua. Sehingga marilah kita menantinya dengan iman, ketaatan, dan pengharapan teguh kepada Dia. Amin. Mari Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk mengambil waktu bersama-sama secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta pemusik untuk iringi kita. Bapak Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita dalam beberapa waktu ini? Mari renungkan apakah harapan yang kita pikirkan, yang kita gumulkan, yang kita rindukan itu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita sedang berada titik terbuntu di dalam menjalani masa-masa sulit, ingatlah bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa secara pribadi di hadapannya.
Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum penguraian firman Tuhan, harapanku. Mari kita katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan dengan yakin, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi bahwa harapan kita hanya di dalam Dia. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, meneguhkan hati kami dan keyakinan kami untuk tetap terus berharap kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin.